我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Udah siap kancut dengan cerita perjalanan dari Xiaoyan? Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil lolos ujian tes dan menerima lencana alkemis tingkat 7. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut saat mereka melihat lencana yang memsempurna yang diputar Xiaoyan di tangannya. Ruang tersebut pun segera menjadi benar-benar sunyi. Kelas menengah tingkat 7, bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Q, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat seperti itu. Sekarang bagaimanapun lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiaoyan yang tampak seperti seorang pria yang sangat muda. Di sisi lain wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Ia mengelus jenggotnya apalagi saat ia melihat ekspresi menarik dari wanita tua berjubah abu-abu dan yang lainnya. Kegembiraan yang sulit digambarkan benar-benar melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan dari klan Ye sudah lama sejak ia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu benar-benar berubah saat ia melihat lencana di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Diaken Han bahwa mengeluarkan lencana tingkat bukanlah sesuatu lelucon. Apakah ia yakin tidak ada yang salah dengan tes yang dijalani barusan? Ekspresi Han Li seketika tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Ia segera berkata kepada wanita tua tersebut apakah ia meragukan kemampuan dari Han Li. Wanita tua berpakaian abu-abu pun buru-buru tersenyum saat melihat wajah Han Li yang marah. Ia segera berkata bagaimana dirinya berani bertindak seperti itu. Namun hanya saja ia tak percaya bahwa klan Ye yang telah menurun sedemikian rupa akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu mudah. Si wanita pun segera menghela nafas kemudian bertanya apa yang harus dibanggakan dari hal tersebut. Ia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saat ini ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat menyelamatkan klan Ye. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun segera mengajak yang lain untuk segera pergi dan berbalik. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun segera meminta wanita tersebut untuk menunggu. Langkahnya pun seketika berhenti dan ia segera menoleh ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan berniat untuk menghalanginya. Sedikit senyum hadir di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya ia bertanya, bukankah si wanita baru saja mengatakan bahwa Xiaoyan adalah sampah? Wanita tua berpakaian abu-abu pun segera menyipitkan matanya dan rasa dingin melintas di antara mereka. Ia pun segera berkata, jangan bilang padanya bahwa Xiaoyan tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakan apapun tentang Xiaoyan. Sepertinya ajaran klan Ye benar-benar memang menjadi semakin buruk. Xiaoyan pun perlahan menggelengkan kelapanya dan kakinya dengan lembut segera melangkah maju dan suara guntur segera muncul. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang membuat wajah wanita tua tersebut pun berubah. Ia segera membalikan lengan bajunya dan doki yang agung segera melonjak. Matanya dengan gelap dan pekat menyapu sekelilingnya mencari keberadaan Xiaoyan. Tak lama angin kencang pun muncul di belakang tubuhnya hingga akhirnya ia pun berbalik dan melesatkan pukulan. Sebuah kekuatan besar di atas tinjunya menyebabkan gelombang riak terbentuk di sana. Saat tinju dari si wanita tua berpakaian abu-abu baru saja dilesatkan, tiba-tiba ruang di depannya pun berfluktuasi. Pukulan sederhana segera menembus ruang dan dengan tajam bertabrakan dengan tinju si wanita. Ledakan pun segera terjadi dengan riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju bertabrakan. Riak tersebut pun mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu hingga mereka pun buru-buru mundur. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu seketika menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Shock pun segera melintas di wajahnya bersamaan dengan tubuh yang terbang mundur hingga akhirnya bertabrakan dengan dinding. Semua orang yang berada di ruangan terkecuali dengan Ye Zong menunjukkan wajah tercengang pada saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu tersebut memuntahkan darah. Wanita tersebut mengalami kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk 3 anggota klan Bai lainnya. Mereka jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu tersebut dan ia memiliki kekuatan di tingkat Dozong. Namun saat ini bahkan ia tidak dapat memblokir satu pukulan pun dari Xiaoyan.
Mereka bertiga pun saling bertukar pandangan dan wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut sehingga wajahnya seketika memucat. Sosok Xiaoyan pun perlahan muncul di depan wanita tua berpakaian abu-abu yang wajahnya seketika pucat. Xiaoyan pun segera berkata, "Lu pikir lu siapa? Berani ngucapin kata sampah di depan Xiaoyan?" Melihat tidak adanya tanggapan dari wanita tua berjubah abu-abu, Xiaoyan pun segera memalingkan pandangannya ke arah Han Li. Xiaoyan meminta maaf karena ia telah bertarung di tempat ini. Menanggapi hal itu, Han Li pun segera menghela nafas hingga akhirnya ia pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa wanita tersebut dapat dianggap telah menuai apa yang ia tabur sehubungan dengan permasalahan ini. Namun serangan Xiaoyan benar-benar sedikit terlalu tanpa ampun. Ia pun memerintahkan seorang dari klan Bai bernama Bai Wei untuk membawa orang-orangnya pergi bersama dengan wanita tua berjubah abu-abu. Sosok wanita berpakaian putih dan dingin segera memimpin dua anggota klan Bai lainnya untuk membawa sosok wanita berpakaian abu-abu. Setelah itu, mereka pun meninggalkan ruangan pemeriksaan ini dengan cara yang menyedihkan. 3 orang dari klan Qiu di sampingnya juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat tersebut. Mata mereka pun segera melirik ke arah Xiaoyan hingga akhirnya mereka pun mundur. Sementara itu di sisi lain, Ye Zong segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar menyerang sesukanya. Meskipun Ye Zong merasakan sangat senang di hatinya, namun klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Menandari hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa itu tidaklah menjadi permasalahan. Jika klan Bai ingin mencari permasalahan dengan Xiaoyan, maka ia hanya perlu menemani mereka. Tak lama setelah itu, Han Li pun melangkah maju kemudian tertawa dan berkata sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ia pun segera mengucapkan selamat kepada Ye Zong. Ye Zong pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya ia berkata dengan kejadian hal ini, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian dari 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye keluar dari posisi 3 besar. Mendengar hal itu, Han Li pun mengangguk kemudian mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berkata bahwa akan ada kemungkinan mengenai hal tersebut. Klan Bai memang sudah sejak lama tidak menyukai klan Ye miliknya. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka bisa menambah penghinaan kepada Ye Zong. Dari apa yang ia lihat, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun, tapi ia telah mencapai tingkat kelas 7 menengah. Selain itu, ia tetap berada di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye juga akan kesulitan untuk masuk ke 3 besar. Ekspresi Ye Zong pun sedikit serius, kemudian ia pun berkata bahwa ia pernah mendengar tentang orang ini. Ia dapat dianggap sebagai seorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan dirinya. Jika klan Bai kali ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, maka situasinya akan sedikit tidak terduga. Selain dari klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan dari Xiaoyan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah yang terjadi hari ini benar-benar telah menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun dengan klan Dan yang tidak menonjolkan diri, tetapi mereka selalu bergantian antara posisi teratas atau kedua di setiap ujian. Namun tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke tempat ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Mendengar hal tersebut, Han Li pun segera menghibur Ye Zong dengan berkata agar ia melupakan permasalahan tersebut. Ye Zong tidak perlu membuat kepalanya sakit dengan hal-hal yang seperti itu. Biarkan saja semuanya berkembang sedemikian rupa dan mereka hanya bisa menyerahkan semuanya kepada takdir. Selain itu, orang yang diundang oleh klan Ye kali ini juga bukan orang biasa. Ia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan. Ye Zong pun tersenyum kemudian menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa saat ini ia hanya bisa menaruh semua harapannya kepada bocah tersebut. Kelangsungan hidup dari klan Ye benar-benar akan ditentukan oleh tes ini. Setelah itu, Xiaoyan dan Ye Zong pun mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li dan keduanya segera menjelajahi wilayah luar kota pil suci. Setelah cukup lama berjalan dan langit mulai gelap, Ye Zong pun segera menghentikan Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan untuk melupakan berjalan-jalan mencari benda.
Jika Xiaoyan ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan lusa akan benar-benar membuka mata Xiaoyan. Hal-hal yang ada di sana kebanyakan benar-benar luar biasa. Jika Xiaoyan beruntung, maka Xiaoyan bahkan mungkin bisa mendapatkan harta yang tidak terduga. Xiaoyan tanpa daya mengangguk setelah mendengar perkataan Ye Zong. Saat itu Xiaoyan tanpa sengaja memperoleh Skyfire Tree Mysterious Gems pada pameran dagang. Sayangnya, sepertinya ia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Akhirnya Ye Zong pun memimpin mereka berdua keluar area perdagangan setelah melihat Xiaoyan menarik pikirannya. Dengan segera mereka berdua pun bergegas kembali menuju ke klan Ye. Singkat cerita, malam hari pun tiba dengan Xiaoyan yang berdiri di tempat yang sama seperti semalam. Setelah 1 jam, Xiaoyan pun segera membuka matanya yang tertutup rapat. Alis Xiaoyan pun mengerut sebelum akhirnya ia pun bergumam bahwa ia sepertinya tidak dapat memasuki kondisi seperti semalam. Saat ini sepertinya Xiaoyan benar-benar hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berpikir bahwa jika ia berhasil memasuki kondisi seperti semalam beberapa kali lagi, maka ia dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya. Ketika waktunya tiba, maka menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan berada di dalam kondisi puncaknya, bahkan mungkin Xiaoyan bisa menantang pil obat tingkat 8. Jika semuanya terjadi, maka pada saat itulah Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang, bahkan di pil gathering. Setelah itu, Xiaoyan pun berpikir sepertinya ia harus pergi dan melihat apa yang disebut dengan pameran dagang alkemis besok lusa. Akan lebih baik jika Xiaoyan bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwanya di sana. Singkat cerita, hari pun telah berganti dengan Ye Zong, dokter peri kecil Tianhuo Zunzi, dan Xinlan yang sudah berdiri menunggu Xiaoyan. Setelah semuanya berkumpul, Ye Zong pun tertawa kemudian bertanya apakah mereka semua sudah siap. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga akhirnya mereka pun segera pergi menuju ke pameran dagang alkemis di kota pil suci. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah bangunan yang megah dengan kata-kata yang bertuliskan Flying Dragon Dancing Phoenix di atasnya. Setelah itu, Xiaoyan pun bertanya kepada Ye Zong apakah ini tempatnya. Ye Zong pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya ia berkata bahwa sudah bertahun-tahun sejak ia berada di sini dan hal itu telah berubah sedikit. Setelah itu mereka pun segera menuju ke pintu depan dan saat hendak diberhentikan oleh penjaga yang tegas, Xiaoyan segera mengambil lencana alkemis tingkat 7 yang baru diperolehnya dari tes sehari sebelumnya dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun dengan lembut menempelkan lencana di dadanya hingga akhirnya penjaga yang tampak tegas pun perlahan mundur. Setelah itu, para penjaga pun membungkuk kepada Xiaoyan. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan untuk membawa beberapa teman. Oleh karena itu, Xinlan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Mereka pun segera melangkah masuk bersamaan dengan Ye Zong yang mulai berkata bahwa pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dan tingkatan yang berbeda. Posisi mereka saat ini merupakan wilayah kelas 3, sementara wilayah kelas 2 berada di lantai 2, sedangkan wilayah kelas 1 berada di lantai atas. Namun ada syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki area di atas. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2, sementara seseorang harus setidaknya mencapai tingkat 7 atau menjadi kelas dozun untuk memasuki lantai atas. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa saat ini adalah kesempatan mereka untuk mencari dan melihat apakah mereka bisa menemukan sesuatu yang bagus. Setelah 1 jam muter-muter, Xiaoyan pun tanpa daya menghela nafas karena tidak dapat menemukan apapun. Ye Zong segera berkata bahwa hal-hal di tempat ini telah disaring dengan sangat ketat. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang dengan mata yang sangat tajam. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta yang tidak ditemukan orang lain di tangan orang-orang ini. Jika Xiaoyan benar-benar ingin mencari harta karun, maka Xiaoyan harus menuju ke lantai 2 atau 3. Xiaoyan pun mengangguk hingga akhirnya mereka pun segera bergegas menuju ke lantai 2. Dengan kualifikasi dari kelompok Xiaoyan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menuju ke lantai 2 meskipun dengan membawa Xinlan. Para penjaga yang ragu-ragu sejenak segera membiarkan kelompok Xiaoyan masuk setelah melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiaoyan. Tak lama mereka pun sampai dan sedikit berjalan-jalan hingga akhirnya Xiaoyan pun segera menghentikan langkahnya setelah melihat sesuatu yang menarik. Matanya berhenti pada kotak batu giok di platform batu di hadapannya. Aura darah merembes keluar darinya menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka.
Buah ini tersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah merupakan bahan utama untuk memurnikan bone growing blood fusing pill. Pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang Xiaoyan ingin sempurnakan di pil gathering ini. Pil tersebut berada di puncak tingkat ke-7 atau bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil sekering darah penumbuh tulang ini benar-benar sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan benar-benar sangat langka. Peluang seseorang berhasil memperbaikinya sangatlah rendah. Jika Xiaoyan tidak mengalami keberuntungan baru-baru ini dan secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual, kemungkinan Xiaoyan tidak akan berniat memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang ini. Selain itu, pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang dibutuhkan Xiaoyan agar berhasil disempurnakan. Xiaoyan benar-benar perlu memperbaiki pil tersebut karena ketika ia menyelamatkan Liao Lao di masa depan, maka Xiaoyan harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil sekering darah penumbuh tulang. Tak lama, mata Xiaoyan beralih ke sosok penjual yang merupakan seorang pria tua di belakang platform batu dengan lencana tingkat 6 di dadanya. Sosok lelaki tua berjubah merah seketika tercengang saat melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang menarik perhatian tuan ini. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera menunjuk ke buah iblis esensi darah dan bertanya bagaimana pria tua tersebut ingin menukar barang ini. Pria tua berjubah merah tersenyum kemudian berkata sepertinya tuan ini menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Ia ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah ia praktikkan sebelumnya. Seketika Xiaoyan mengangkat alisnya kemudian tertawa dan berkata bahwa pria tua ini benar-benar tahu caranya bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapakah orang yang akan mengambilnya dan menukarkannya dengan pria tersebut? Mata lelaki tua berjubah merah pun sedikit malu dan ia tahu bahwa ia telah meminta terlalu banyak. Namun ia masih bertahan dan menolak untuk mundur dari kesepakatan. Bagaimanapun, ia sadar bahwa buah iblis esensi darah ini adalah barang paling berharga dan paling langka di antara benda-benda di depannya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya ketika ia melihat bahwa pria tua berjubah merah itu menolak untuk menurunkan harga. Xiaoyan pun berbalik dan menginstruksikan Xinlan bahwa pertama-tama mereka akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Karena Xinlan tidak dapat menuju ke sana, maka ia harus tetap berada di sini. Xiaoyan meminta Xinlan untuk menemukan tempat dan mengatakan bahwa Xinlan ingin membeli buah iblis es darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Kondisi pertukaran untuk membelinya adalah pil obat kelas menengah tingkat 7 yang sepenuhnya disempurnakan. Xinlan pun mengangguk ketika ia mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah menugaskan Xinlan, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah pria tua berjubah merah kemudian berbisik bahwa ini adalah harga yang akan Xiaoyan tetapkan untuk ditukar dengan buah iblis esensi darah. Terserah si pria tua apakah ia ingin menukarnya atau tidak. Jika ia sudah memikirkannya dan berminat, maka ia bisa pergi untuk mencari wanita kecil ini. Xiaoyan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah tersebut, kemudian ia pun berbalik dan berjalan ke lantai atas. Setelah sampai di atas, Xiaoyan pun dihampiri oleh sosok pria tua berjubah kuning yang menanyakan apakah yang dibutuhkan oleh tuan. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia membutuhkan 2 jenis bahan obat, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Mendengar hal itu, pria tua berjubah kuning pun segera mengulang kembali apa yang dimaksudkan oleh Xiaoyan. Ia berpikir sejenak kemudian berkata bahwa semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Ia tidak memiliki informasi apapun tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Tetapi untuk ginseng tulang salju ini harus dikatakan bahwa keberuntungan dari Xiaoyan benar-benar sangat baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Kegembiraan pun melintas di mata Xiaoyan sebelum akhirnya pria tua berjubah kuning pun segera meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Tak lama mereka pun sampai di pojok ruangan hingga akhirnya pria tua berjubah kuning segera berbicara kepada sosok lain yang ia sebut Oldian. Pria tua membuka basa-basi dengan bertanya tampaknya bisnis dari Oldian cukup bagus hari ini. Oldian pun menggeleng kemudian berkata bahwa orang-orang ini hanya melihat tetapi tidak membeli.
Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Xiaoyan pun segera melirik sosok tua yang disebut dengan Old Yan yang saat ini dalam keadaan sedikit kesal. Tatapan Xiaoyan menyapu dada pihak lain dan ada juga lencana tingkat 7 di sana, namun ini adalah lencana kelas tinggi tingkat 7. Jelas pihak lain adalah alkemis kelas tinggi tingkat 7. Tak lama setelah itu, pria tua berjubah kuning segera menoleh ke arah Xiaoyan kemudian menunjukkan bahwa ini adalah ginseng tulang salju yang ia butuhkan. Namun barang-barang yang dijual oleh Old Yan ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, Xiaoyan pun harus siap secara mental. Tatapan Xiaoyan pun terfokus pada ginseng seputih salju dan ia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Xiaoyan jelas menyadari dari tampilan pendar yang terbentuk di atas ginseng seharusnya ini adalah ginseng tulang salju. Tak lama, Old Yan pun berkata bahwa mereka tidak perlu melihat-lihat karena tidak ada barang palsu di sini. Ia segera bertanya apakah mereka ingin membelinya atau tidak. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiaoyan hingga akhirnya ia kembali berbicara. Jika mereka ingin mendapatkan ginseng tulang salju, maka harganya adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Xiaoyan pun seketika sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan tersebut. Pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, orang ini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaikinya hanyalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Bukankah agak berlebihan untuk mencari harga tersebut hanya untuk ginseng tulang salju miliknya? Mendengar hal itu, si pria pun tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan benar-benar pandai merangkai kata. Namun kata-kata Xiaoyan memang masuk akal dan ia akan memundurkan penawaran menjadi kelas menengah tingkat 7. Selain itu, persyaratannya akan ditambah dengan Xiaoyan yang harus mengambil pil obat yang diinginkan oleh si pria. Xiaoyan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk menukar bahannya adalah kondisi yang bisa Xiaoyan terima. Setelah itu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya hingga tatapannya berhenti di satu sudut. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat pelat tembaga dan seketika mengerutkan keningnya. Bersamaan dengan itu, Tianhuo Zunzi pun segera berbisik di telinga Xiaoyan dan berkata jika mungkin cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Ia pernah melihat gambar itu sekali dan itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun ia tidak tahu kegunaan pastinya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia pun segera mengambil lempengan tembaga tersebut. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini sebenarnya item dari zaman kuno. Hati Xiaoyan merasa tidak percaya saat ia membalik pelat tembaga ini. Jika Tianhuo Zunzi tidak membisikkan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Tak lama, Old Yan pun segera berkata bahwa nilai pelat tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar mengenai pelat tembaga tersebut. Xiaoyan pun sedikit terkejut, kemudian tersenyum dan bertanya apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini. Bahkan hal ini bisa lebih berharga jika dibandingkan dengan ginseng tulang salju. Old Yan pun segera berkata bahwa ia tidak tahu mengenai pelat tembaga tersebut. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan merasa bahwa orang tua ini benar-benar sangat aneh. Setelah itu, Old Yan pun lanjut berkata meskipun ia tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, namun ia dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan pun seketika menegang namun wajahnya masih tetap tersenyum. Xiaoyan pun segera bertanya bolehkah ia mengetahui berapa umur dari pelat tembaga tersebut hingga tuan yakin bahwa ini terkait dengan zaman kuno. Pria tua tersebut pun segera menjawab bahwa gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah ia lihat di beberapa buku kuno. Namun jika Xiaoyan menanyakan tentang penggunaannya, maka ia tidak punya sedikit pun ide. Bagaimanapun ia percaya bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno dan terserah Xiaoyan jika ingin membelinya atau tidak. Xiaoyan pun merenung dan merasa bingung sebelum akhirnya ia bertanya apakah yang ingin menjadi bahan pertukaran dari pelat tembaga ini. Si pria pun lanjut berkata bahwa ia akan menukarnya dengan formula obat tingkat 7 tingkat tinggi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun seketika tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ia lanjut berkata bahwa hal itu terlalu mahal. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan dan pelat tembaga ini adalah pelat dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno.
Di antaranya adalah barang-barang sehari-hari dan hanya gambar ini saja tidak akan cukup untuk menentukan nilainya. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian lanjut berkata untuk melupakan semuanya karena Xiaoyan hanya akan menukar ginseng tulang salju. Xiaoyan pun lanjut dengan mengambil botol batu giok di cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas platform batu. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pil jantung elemental kelas menengah tingkat 7. Jika seseorang mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan memperbaiki pil. Si pria pun segera mengambil botol giok yang diberikan Xiaoyan dan mengeluarkan isinya, kemudian keterkejutan pun segera melintas di matanya. Ia bergumam bahwa itu memang pil hati elemental. Tak lama si pria pun tersenyum kemudian berkata bahwa itu bukanlah hal yang buruk. Si pria lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar murah hati dan ia memiliki kesan yang baik kepada Xiaoyan. Si pria pun lanjut memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu matanya sedikit panas saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum dan mengambil kotak batu giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform batu giok dan meletakkannya di cincin penyimpanan. Setelah itu Xiaoyan pun berbalik dengan niat untuk pergi, namun tiba-tiba si pria pun meminta Xiaoyan untuk menunggu. Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya apakah masih ada hal yang mengganjal. Si pria pun segera menunjuk ke arah pelat tembaga kemudian bertanya apakah Xiaoyan tidak menginginkan pelat tembaga tersebut. Ia bersumpah kepada Xiaoyan bahwa itu pasti barang dari zaman kuno. Xiaoyan pun seketika melirik pelat tembaga kemudian berkata bahwa ia tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat 7 tingkat tinggi untuk ditukarkan dengan pelat tersebut. Setelah itu si pria pun tertawa dan berkata bahwa ia akan memundurkan taruhan dan ia tidak ingin formula obat kelas tinggi tingkat 7. Selama Xiaoyan mau menukar formula obat elemental pil, maka ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata ini dan wajahnya pun seketika ragu-ragu. Formula obat untuk elemental heart pill ini mungkin tidak seberharga pil obat kelas 7 tingkat tinggi, tetapi formula obat itu juga sangat berharga. Melihat Xiaoyan yang ragu, Tianhuo Junzi pun segera berbisik agar Xiaoyan menukarkan benda tersebut. Kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan rugi dan hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini benar-benar tidak tahu cara untuk membukanya. Xiaoyan pun mengangguk di dalam hatinya karena Xiaoyan menyadari bahwa pengalaman dari Tianhuo Junzi benar-benar sangat luas. Namun ketika Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba pria tua tersebut pun lanjut berbicara. Karena Xiaoyan membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar Xiaoyan berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Xiaoyan menyerahkan formula obat untuk elemental heart pill kepada dirinya, maka ia akan menambahkan ginseng tulang salju lagi kepada Xiaoyan. Senyum seketika muncul di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-kata tersebut. Xiaoyan pun mengangguk kemudian membalikan telapak tangannya dan sebuah gulungan berwarna putih muncul dari sana. Setelah itu Xiaoyan pun melemparkan gulungan ke arah lelaki tua yang buru-buru menerimanya. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat sikap bersemangat dari pria tua tersebut. Setelah itu Xiaoyan menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya Xiaoyan pun mengelurkan tangannya untuk mengambil pelat tembaga. Bersamaan dengan itu terdengar tawa kemudian berkata bahwa pelat tembaga ini juga menarik perhatiannya. Apakah Xiaoyan bersedia melepaskan pelat tembaga tersebut? Senyum di wajah Xiaoyan pun perlahan ditarik dan rasa dingin melonjak di dalam matanya. Xiaoyan pun segera menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang Xiaoyan. Sementara itu ada 3 orang tua berdiri di belakang pria muda berpakaian putih tersebut dan mata Xiaoyan segera menyapu tubuh ketiganya. Kedua lelaki tua yang ada di paling belakang memiliki aura luas dan perkasa. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 dozong. Sementara itu di sisi lain tetua yang berdiri di depan membuat Xiaoyan seketika terkejut. Xiaoyan dapat merasakan sepertinya kekuatan tetua tersebut berada di tingkat dozun. Tak lama pria muda berpakaian putih pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia dapat membayar Xiaoyan 2 kali lipat dari harga yang telah ia berikan. Namun hal itu akan terjadi jika Xiaoyan memberikan pelat tembaga ini kepadanya. Mata Xiaoyan pun menatap pria muda berpakaian putih tersebut hingga akhirnya ia pun dengan perlahan menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun melengkungkan kedua jarinya dan dengan lembut menjentikan kipas berwarna ungu dengan cara seperti kilat. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping hingga akhirnya Xiaoyan pun segera meraih pelat tembaga. Melihat reaksi dari Xiaoyan, pria berpakaian putih pun segera menjentikan kipasnya dan seketika gelombang tajam pun melesat
melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun sebelum akhirnya ia melesatkan telapak tangan dan benturan segera terjadi. Ketika pemuda tersebut hendak mundur, tiba-tiba sosok kaki melesat ke arah kepalanya membuat ia seketika terkejut. Ia pun kembali melambaikan kipasnya hingga berhasil mundur 2 langkah menghindari tendangan dari Xiaoyan. Melihat hal tersebut, 2 tetua yang memiliki kekuatan di bintang 8 dozong segera muncul di hadapan pemuda tersebut. Tangan keduanya pun segera membentuk cakar dan mereka hendak menyentuh bahu Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, dokter peri kecil dan Tianhuo Junzi pun perlahan muncul di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa kemudian menjentikan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan pun keluar. Melihat uap abu-abu yang tampak biasa, ekspresi tetua yang berkekuatan di tingkat dozun pun seketika berubah. Kedua tangannya terkepal dan seketika ruang di hadapannya terdistorsi memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meskipun uap keabu-abuan itu terhalang, namun masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua tersebut. Segera doki di dalam tubuh mereka pun berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut hingga akhirnya mereka pun buru-buru mundur menekan pemberontakan doki di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Dokter peri kecil segera bertanya apa yang mereka lakukan. Apakah mereka berniat untuk merebut benda tersebut dengan paksa?